Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas setiap kasih dan rahmat-Nya yang senantiasa Tuhan curahkan kepada setiap anak-anak-Nya. Kasih Allah senantiasa terwujud di sepanjang waktu, sekalipun kita seringkali memilih untuk hidup tidak taat kepada Allah, namun kasih-Nya tidak pernah terbatas. Marilah kita wujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah Minggu Kas Pemuda saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ria nomor 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama bisa mengibadah, baik panjenengan yang ibadah dari rumah maupun panjenengan yang bersama membangun ibadah di dari gedung gereja ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita ambil saat teduh sejenak, kita menyadari kehadiran Allah di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan biarlah di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah Minggu pada saat ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan yang senantiasa tidak pernah meninggalkannya. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilahkan duduk kembali.
Di pagi yang indah ini Bapak Ibu, kita bersama akan menghayati tema ibadah kita. Tema ibadah di Minggu Transfigurasi. Minggu di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tema kita pada pagi hari ini menghayati panggilan Tuhan dengan hidup memuliakan Allah. Menghayati panggilan Tuhan dengan hidup memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa setiap orang percaya telah dipanggil Tuhan untuk menjadi umat miliknya. Dan tidak berhenti di sini, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, maka di dalam kehidupannya harus senantiasa menunjukkan jati diri yang itu bisa senantiasa menunjukkan kemuliaan Allah. Maka dari itu mari kita sambut tema ibadah kita pada pagi hari ini dalam ibadah minggu ini dengan kita bersama memuji Tuhan dengan lagu Jadi Sepertimu. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu,
jadi seperti-Mu. Pujian ini sungguh indah Bapak Ibu Saudara, terlebih jika kita pujikan dengan penuh penghayatan. Kerinduan kita senantiasa ingin jadi seperti Tuhan, dalam artian Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa peduli kepada umatnya. Untuk itu Bapak Ibu yang saya cintai, ketika kita rindu untuk ingin menjadi seperti Tuhan, maka hidup kita harus senantiasa memperhatikan hukum kasih Tuhan. Seperti di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 ditulis demikian hukum Tuhan, hukum kasih. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari Bapak Ibu Saudara, kita memeriksa kehidupan kita berdasarkan hukum kasih ini. Apakah kehidupan kita sudah memuliakan Allah? Kehidupan kita sudah layak di hadirat-Nya? Kehidupan kita sudah seperti Allah yang senantiasa mengasihi umat-Nya? Jika kita masih merasa kehidupan kita penuh dengan dosa, mari Bapak Ibu yang saya cintai, kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa, kita menghadap ke hadirat Tuhan, kita mohon ampun atas dosa kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan, jika pada pagi hari ini hanya berkat kasih-Mu Tuhan, izinkan kami bersama untuk membangun ibadah. Baik kami yang berada di rumah masing-masing maupun juga kami yang ada di gedung gereja ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena meskipun keadaan pandemi ini masih belum berakhir, Tuhan masih senantiasa membersamai kami untuk memampukan kami membangun ibadah minggu. Khususnya pada saat ini kami membangun ibadah dalam nuansa pemuda, dan biarlah ini menyemangati kami untuk senantiasa berupaya mendekatkan hidup kami pada Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Namun kami menyadari ya Tuhan, di tengah upaya kami untuk hidup berkenan di hadirat-Mu, kami masih seringkali melakukan kesalahan. Kami terjatuh di dalam dosa, baik itu melalui pikiran kami, melalui ucapan kami, ataupun perbuatan kami, baik itu kepada sesama kami, terlebih pada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami, dan biarlah dengan pengampunan-Mu itu hidup kami akan menjadi damai, menjadi sejahtera, dan kami pun juga mampu untuk senantiasa menyatakan pengampunan kepada setiap orang yang telah bersalah pada kami. Dengan demikian ya Tuhan, hubungan yang kami bangun, baik itu dengan Tuhan, dengan sama, senantiasa penuh dengan cinta kasih dan keindahan. Hikmat-Mu yang telah Tuhan curahkan pada kami, biarlah senantiasa memampukan kami untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan.
yang kami naikkan di dalam kuasa kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Dengan penuh sukacita kita sambut berita anugerah dari Allah. Berita anugerah yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang demikian bunyinya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sungguh indah dan menyukacitakan kita Bapak Ibu Saudara, berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah kepada setiap orang yang percaya. Untuk itu mari kita sambut dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian hidupmu berharga bagi Allah. Monggo setiap panjenengan bernyanyi pujian ini. Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Jadi salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Katakannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Segala-galanya. Jadi salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dibentangkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya.
hidupmu sungguh berharga bagi Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara yang senantiasa perlu kita hayati, perlu kita bersama syukuri. Karena apa? Karena hidup kita berharga di hadapan Allah, maka Allah tidak rela kita berada dalam dosa. Ia senantiasa menyatakan anugerah pengampunannya pada setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya bisa hidup di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Nggih, Bapak Ibu, saatnya kita bersama memperhatikan pembacaan bagian dari Alkitab dari Injil Lukas, dan pembacaan Alkitab ini akan dipandu oleh salah satu dari petugas pelayan ibadah minggu. Monggo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga, segala syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena hari ini kami akan mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Sucikan hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami layak menerima sabda-Mu. Curahkan hikmat marifat-Mu pada Bapak Pendeta Galuh, sehingga segala perkataan berasal dari kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Perikop bacaan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdirinya di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak melihatkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pembacaan bagian dari Injil Lukas pasal 9. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa dengan setia membaca, merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar panjenengan? Baik? Sehat? Ya, doa saya panjenengan dalam keadaan baik, panjenengan dalam keadaan sehat. Meskipun mungkin ada di antara kita yang di rumah saat ini yang mengikuti ibadah dalam proses pemulihan, dalam proses penyembuhan dari sakit. Kiranya Tuhan menjamah panjenengan, memberikan pemulihan dan memberikan kesehatan kepada panjenengan. Nggih, Bapak Ibu, kita bersyukur di tengah situasi pandemi yang belum berakhir, kita masih bisa mengadakan ibadah meskipun hibrid ya. Ada di gedung gereja ataupun juga ada yang dari rumah, ada yang langsung, ada pun juga yang secara online.
Namun tentu saja kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya panjenengan tidak sakit ya seperti saya beberapa waktu yang lalu. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu atas doa dan dukungan panjenengan sehingga boleh saya kembali melayani dalam keadaan sehat. Tentu saya senantiasa berharap tidak mengalami sakit lagi nggih, sehingga tetap bisa menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi ya, minggu khusus, sehingga kenapa warna liturgis kita putih ya, panjenengan pirsani stola kita putih dan ornamen-ornamen yang ada di mimbar ini juga kain putih, karena Minggu Transfigurasi ini adalah minggu yang khusus, di mana kita bersama memperingati ya, Yesus ketika dimuliakan di gunung bersama dengan Elia dan Musa. Ketika Yesus berada di gunung tersebut, ia menunjukkan kemuliaannya, wajahnya mengalami perubahan. Ya, kalau saya membayangkan nggih, berarti wajah dari Tuhan Yesus ini mencorong gitu ya, atau bercahaya, disertai juga ya, baju yang ada di badannya itu pun juga mengeluarkan cahaya. Sehingga kalau panjenengan mungkin membayangkan pada saat itu melihat Tuhan Yesus, ya, sosoknya ini dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan mungkin kalau kita melihat kesulitan karena begitu terangnya cahaya tersebut. Dan Minggu Transfigurasi ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki masa raya Paskah, minggu-minggu Prapaskah, yang akan kita awali dengan kegiatan ataupun juga liturgis Rabu Abu. Ya, kalau mungkin belum terlalu familiar, tetapi saya yakin panjenengan sudah sering mendengar dan pernah kita bersama melakukannya di tahun kemarin. Rabu Abu, di mana kita memulai 40 hari menjelang Paskah. Dan di Rabu Abu ini kita akan memulai untuk napa Bapak Ibu? Berpuasa atau berpantang. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi saya Bapak Ibu. Saya itu kalau puasa tidak gampang kuat nih. Kuatnya poso beduk. Kalau jam 12 sudah makan nih. Nah, oke, Bapak Ibu, itu pengantar dari saya untuk kita bersama masuk ke perenungan kita pada saat ini. Ya, seperti yang sudah disiapkan oleh Dewan Pembinaan Teologia Majelis Agung pada saat ini, khotbah diberi judul perubahan diri untuk semakin berkenan di hadapannya. Perubahan diri untuk semakin berkenan di hadapannya. Jadi perubahan diri itu siapa? Saya atau kita, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana ini? Tentu kita akan berupaya, berusaha menemukan jawabannya melalui perenungan kisah transfigurasi dari Yesus. Dan ayat nas kita adalah ayat 35 yang saya akan ulangi pembacaannya demikian. Dari Lukas pasal 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu dan saudara yang kukasihi,
pernahkah panjenengan suatu ketika berjumpa dengan teman yang sudah sekian lama tidak ketemu, dan kemudian panjenengan pangling? Nah, jadi ketemu dengan teman, sahabat atau rekan yang sudah sekian lama tidak berjumpa dan panjenengan ragu-ragu. Katakanlah teman ini namanya Joko. Ketemu dengan Joko, ketika jenengan gaprukan, bruk atau berhadap-hadapan, kemudian jenengan ragu-ragu di dalam hati, betul ndak ini teman saya yang namanya Joko? Kalau betul kok sudah berubah wajahnya? Dulu orangnya kecil, sekarang besar. Dulu sepertinya ya biasa-biasa saja, sekarang dia menjadi wajahnya tampak ganteng. Nah, saya yakin panjenengan pernah mengalaminya. Ya, betul? Ataupun juga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar perubahan dari fisik, tetapi dari perilaku mungkin ya. Nah, ketika panjenengan sudah ketemu dan meyakinkan bahwa ini Joko, orangnya dulu itu pendiam, ketika ketemu berubah. Wah, dia menjadi ini banyak bicara, menjadi rame orangnya, menjadi gerapiak, menjadi ya pokoknya berbedalah karakternya dengan yang dikenal pada beberapa puluh tahun yang lalu mungkin. Jadi ada perubahan baik itu dari fisiknya maupun juga dari sifat atau karakternya. Dulu pendiam, sekarang menjadi ramai. Dulu pemalu, sekarang maluin. Kalau anak muda begitu biasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata perubahan ini bisa saja terjadi pada setiap orang atau setiap pribadi. Kalau fisik jelas ya, ya nun sewu seperti saya 2 minggu istirahat itu tidak makin kurus tapi makin berisi. Nggih. Jenengan lihat perbedaan saya tidak? Tapi tidak pangkling ya. Wah, sopo pendetone kok anyar meneh. Wonten. Iya. Jadi kalau fisik mudah ya, tapi kalau sifat karakter itu ya agak sulit, tapi ternyata bisa berubah. Dan ada tokoh yang kemudian menyampaikan itu, seorang profesor psikologi namanya W. Braidron dan Christopher Hapgood. Ya, mungkin jenengan pernah dengar nama ini atau pernah membaca tulisannya atau baru dengar. Ya, kalau saya baru tahu ketika mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu ya. Dan tulisannya ini dimuat di dalam majalah Tempo tanggal 14 Desember tahun 2019. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa sifat atau kepribadian seseorang itu bisa berubah ketika ada intervensi. Ya, intervensi atau campur tangan atau desakan dari luar dirinya yang besar atau kuat. Nah, serta ada komitmen dari dirinya untuk berubah, sehingga pada waktu tertentu ya orang tersebut akan mengalami sebuah perubahan. Jadi di dalam tulisan ini disampaikan bahwa orang akan berubah jika ada intervensi, ada campur tangan, ada tekanan dari pihak luar terhadap dirinya, tapi juga ada respon di dalam dirinya untuk mau berubah. Ya, coba jenengan perhatikan ya, diri panjenengan sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak panjenengan. Betulkah dengan bertambahnya usia kemudian ada perubahan? Nggih? Betul enggak?
yang sering saya dengar itu kalau ada bapak ibu bercerita kepada saya atau warga begitu menceritakan orang tuanya begitu nggih. Biasanya orang tua manusia itu kan pada saat kecil itu rame ya, banyak bicara. Agak kemudian tumbuh dewasa ya sedikit pendiam. Nanti kalau sudah sepuh rame lagi gitu ya. Ada perubahan-perubahan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, akan kita pakai dasar ini untuk kita masuk di dalam penghayatan bagaimana masa di mana Yesus kemudian menunjukkan perubahan dirinya. Ini sebenarnya bukan perubahan yang dari tidak ada menjadi ada, bukan, atau dari A menjadi B, bukan, tetapi perubahan diri Yesus itu lebih bersifat penunjukan dirinya sebagai pribadi yang lebih mulia dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi ketika wajahnya berubah, bajunya kemudian bercahaya, ini ingin menekankan bahwa Yesus iki lho pribadi yang bukan biasa saja. Dia pribadi yang mulia. Dia pribadi yang berbeda dengan orang pada umumnya. Bahkan penegasan itu ditunjukkan ketika ada yang mendampingi, yaitu Elia dan Musa. Dua nabi besar di dalam perjanjian lama yang kemudian masa kehidupannya pun juga banyak yang melakukan karya bagi bangsa Israel, dan di kematiannya pun juga tidak biasa. Elia yang diangkat langsung oleh Tuhan gitu ya. Jadi kenapa kemudian Petrus, Yohanes dan Yakobus diajak Tuhan untuk ke atas gunung untuk menyaksikan ini, Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Supaya iman mereka, keyakinan mereka atas diri Yesus sebagai Tuhan itu semakin mantap. Ya, tadi dijelaskan dalam bacaan, memang selama 8 harian Yesus melakukan karyanya, menyampaikan khotbahnya, ya, melakukan mujizatnya begitu. Tetapi sepertinya ini belum mampu kemudian menjadikan mantap para muridnya untuk mengikuti Yesus di dalam setiap karyanya. Ya, Yesus ingin para murid ini memiliki keunggulan iman yang lebih daripada orang-orang lain yang mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka harus dipersiapkan untuk masuk di dalam proses Paskah. Tentu ini ada kaitannya, karena tidak lama lagi akan masuki masa-masa prapaskah dan kesengsaraan Yesus, dan Yesus disalibkan dan Yesus mati. Maka melalui proses transfigurasi ini Yesus berharap setelah Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat jati diri Yesus yang sebenarnya, maka mereka akan lebih kuat, lebih percaya. Ada perubahan dalam hidup mereka. Ya, di perubahan iman yang semakin kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6, ayatnya khusus ayat yang ketiga, di sana pun disampaikan bagaimana penulis kitab surat Ibrani ini juga merujuk kepada peristiwa transfigurasi, di mana Yesus ini kemudian dimuliakan melebihi Elia dan Musa. Artinya apa? Artinya bahwa peristiwa transfigurasi ini bukanlah peristiwa ya yang diceritakan sekedar
seperti cerita-cerita biasa. Tetapi ini dikisahkan, diceritakan ya sampai dengan para rasul setelah para murid. Artinya kembali saya menekankan bahwa ini bukanlah peristiwa yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di ayat yang ke-35 tadi disampaikan di sana, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Peristiwa seperti ini terjadi ketika yang pertama Yesus dibaptis. Yang kedua di dalam transfigurasi ini. Nah, kenapa kemudian Allah berkata demikian kepada Yohanes, Yakobus, dan Petrus? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, perubahan dalam diri manusia itu ya selain dari dalam diri juga dari luar, ada intervensi tadi. Jadi di sini Allah yang kemudian menyerukan kepada para murid ini untuk kemudian mereka mendengarkan Yesus. Mereka berkomitmen untuk mendengarkan Yesus senantiasa. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak mudah mendengarkan Yesus pada saat itu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kemudian mengharuskan mereka mengalami berbagai macam tantangan dari guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang juga menyerukan banyak hal kepada para murid untuk setidaknya mereka meninggalkan Yesus. Maka dari itu diserukan di sini oleh Allah kepada para murid di dalam peristiwa yang mulia itu. Dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Maka dengan ini diharapkan Bapak Ibu Saudara, para murid yang awalnya ketika mereka dipanggil, mereka adalah nelayan, mereka adalah pemungut cukai, mereka adalah apa-apa. Kemudian ada grafik peningkatan dalam hidup, terkhusus dalam iman mereka. Ya kalau dibuat grafik hidupnya naik gitu ya, dalam hal ya tentu bukan karir-karir duniawi, tetapi ya karir mereka sebagai murid Kristus. Dengan sederhana bisa dikatakan dalam iman mereka ada peningkatan. Dan itu Bapak Ibu Saudara ditunjukkan bukan ketika mereka nyaman. Ya tadi diceritakan juga bahwa Petrus mohon izin kepada Yesus untuk membangun kemah supaya Elia, Musa, dan Yesus bisa berada di sana. Dan Petrus pun ketika merasa nyaman juga, oke wes saya tak di sini saja, saya tidak balik ke bawah, ke pemukiman, ke rumah penduduk, bertemu dengan banyak orang. Jadi perubahan itu ditunjukkan kemudian Petrus dan Yakobus, Yohanes harus turun mereka, harus kemudian menyatakan itu ke banyak orang. Tidak boleh kesenyamanan spiritual itu hanya dialami sendiri. Ya. Kalau kita mengatakan aku ki wong saleh, salehmu koyok ngopo? Aku ki wong sing taat, taatmu koyok ngopo? Itu. Jadi harus dibuktikan, ditunjukkan Bapak Ibu. Itulah yang kemudian disampaikan dalam cerita ini. Petrus harus turun dari gunung itu, tidak boleh di atas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kemudian hidup kita? Bagaimana kemudian iman percaya kita? Apakah ada perubahan dari waktu ke waktu? Bagaimana muda-mudi? Apakah hidupmu ada perubahan dalam iman? Bagaimana? Atau yus ngene Pak, panggah-panggah wae Pak, biasa-biasa wae Pak. Jangan. Harus ada perubahan, harus ada peningkatan dalam iman kita, dalam hidup kita.
Jangan hanya peningkatan dalam karir, peningkatan dalam pendidikan intelektual, tetapi dalam iman kita harus ada peningkatan. Karena apa? Persoalan yang dihadapi zaman yang berkembang tidak semakin mudah, semakin membutuhkan kita untuk kuat. Iman kita kuat. Maka dari itu, seperti di ayat 35 tadi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Rungokno Gusti. Nah, karena apa? Kalau hidup kita senantiasa kita upayakan untuk mendengar Tuhan, maka pastinya kita akan mampu untuk menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Kalau kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan, kita akan mampu untuk menghayati hidup ini di dalam kasih. Kalau kita senantiasa berupaya untuk mendengarkan Tuhan, maka hidup kita senantiasa pasti di dalam damai sejahtera. Maka dengarkanlah Tuhan. Kalau kita sebagai anak saja mendengarkan orang tua, kalau kita sebagai pasangan mendengarkan pasangan kita, suara mereka, ini suara Allah, suara Tuhan, dengarkanlah. Karena itu pasti suara kebaikan dan kebenaran. Karena kita memiliki cinta, maka dengan cinta itu kita selalu ingin berubah. Berubah untuk lebih baik. Berubah untuk senantiasa ingin hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu dari petugas. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan memperhatikan warta jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada beberapa warta lesan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Warta lesan yang pertama akan diadakan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 7 malam dilaksanakan secara hibrid, tatap muka dan online Zoom atau YouTube dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh dengan tema dalam jeda dan keheningan. Untuk meeting ID dan passcode sudah tertera di layar. Berikutnya, ibadah Minggu biasa tanggal 6 Maret 2022 dilaksanakan pukul 8 pagi menggunakan pengantar bahasa Indonesia, dilaksanakan secara hibrid, tatap muka dan online Zoom atau YouTube
dilayani oleh Bapak Penatua Bagio Paringadi. Berikutnya, ibadah doa Senin pagi akan diadakan tanggal 28 Februari 2022 pukul 4:30 pagi, dilaksanakan secara online Zoom dan dilayani oleh Ibu Penatua Emi dan Bapak Penatua Pandoyo Darmo. Link akan menyusul. Berikutnya ibadah doa Sabtu pagi dilaksanakan tanggal 5 Maret 2022 pukul 4:30 pagi, dilaksanakan secara online Zoom, dilayani oleh Ibu Diaken Hana Bajeng dan Bapak Penatua Nono Sujarwadi. Link juga akan menyusul. Berikutnya, ibadah doa malam pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 diliburkan karena libur tanggal merah. Warta lisan yang terakhir akan dilaksanakan unduh-unduh reguler yang pertama pada hari Minggu 13 Maret 2022 dengan tema Ucapkanlah Syukur Melalui Persembahanmu, dilaksanakan secara hibrid tatap muka dan online Zoom pukul 8 pagi dan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Irya Krislumadio. Demikian warta lisan yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Untuk warta lengkap dapat dibaca di WA grup blog masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saatnya Bapak Ibu Saudara kita mengaturkan syukur kita akan mengaturkan persembahan yang akan dipandu oleh petugas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 pasal 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan bersama-sama persembahan dengan memujikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu Kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam syafaat kita, dan nanti doa syafaat kita akhiri dengan kita menaikkan doa Bapa Kami yang kita pujikan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas sapaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan sabda firman. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa berubah lebih baik, sehingga kehidupan kami makin berkenan di hadirat-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang menguasai hati pikiran kami, supaya kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga layak di hadirat Tuhan, bisa menjadi sarana untuk menunjang segala kegiatan gerejawi yang ada.
Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk keadaan dunia ya Tuhan, perdamaian dunia yang terjadi peperangan di Ukraina dan Rusia. Tuhan pun kiranya menolong sehingga situasinya kembali damai. Kami pun juga menyerahkan perkembangan wabah pandemi COVID-19, biarlah makin mereda dan menjadikan kami semua bisa berkegiatan dengan lebih lancar dan aman. Misalkan para tenaga medis, relawan dan siapapun yang berjuang untuk menanggulangi wabah ini, biarlah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami masyarakat kiranya bisa dengan tertib untuk melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan menyerahkan pula bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di pemerintahan. Tuhan berkati sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan ekonomi di negara ini, supaya kehidupan kami semua senantiasa lebih baik, lebih damai dan sejahtera. Kami menyerahkan setiap warga jemaat, Tuhan kiranya memberkati kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, lancar di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni. Apapun yang menjadi pergumulan hidup, baik itu pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, Tuhan yang senantiasa menolong. Apa yang menjadi harapan dalam hati warga jemaat, harapan akan pekerjaan, pasangan hidup, momongan, kesehatan, Tuhan pun mendengarkan apa yang menjadi permohonan dari masing-masing pribadi. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berikan hikmat, berikan kepandaian sehingga dapat bersekolah dengan baik, capai apa yang dicita-citakan, dan biarlah anak kami ini bisa menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan, berbakti pada orang tua, dan juga senantiasa aktif di dalam pelayanan jemaat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami Simomulyo hanya dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, Tuhan berkati setiap warga jemaat, sehingga kami bisa saling bersama-sama bahu-membahu untuk berkegiatan apapun kegiatannya. Dan biarlah kegiatan ini senantiasa menjadi sarana bagi kami untuk saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, dan saling menguatkan. Dan biarlah kami bertumbuh di dalam iman. Terkhusus kegiatan yang akan kami lakukan unduh-unduh, kiranya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sarana kami untuk memuliakan Engkau. Kami pun menyerahkan ya Tuhan, Majelis Agung, Majelis Daerah dengan segala pelayanan dan pergumulannya, Tuhan sendiri yang membersamai. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta saudara-saudara pemuda-pemudi, serta anak-anakku yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun bukan berarti ibadah kita berakhir. Kita akan senantiasa mewujud nyatakan ibadah kita melalui kehidupan kita. Dan ingatlah, mari kita senantiasa memperbarui diri supaya hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Roh Kudus Sang Sumber Hikmat, kiranya menyertai memberkati saat ini sampai selamanya. Amin. Ibadah kita telah usai, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil teduh sejenak.